Ini juga ternyata berita-berita di internet. Oh, jadi begitu. Hmm. Wah, ternyata berita-berita di internet sangat menarik. Dan semuanya sangat trending. Wah, gue jadi kayak heran kalau banyak berita-berita yang langsung pamor di internet. Hmm. Wah, bener-bener dahsyat internet ini. Wah, benar-benar hebat internet ini. Bisa menyebarkan berita secepat ini. Oke guys, Indonesia adalah negara pengguna internet terbesar ke-6 di dunia. Wow, kita masuk ke dalam top global 10 besar pengguna internet terbesar di dunia. Dengan total pengguna internet aktif sekitar hampir 90 juta jiwa. Wow, dan itu baru data lama loh, belum data yang terbaru. Apalagi sejak kita melalui masa-masa corona yang pernah kita lalui sebelumnya pada kisaran tahun 2019 sampai 2022. Banyak mata pelajaran, banyak sekolah-sekolah yang dilalui secara daring, secara online, dan itu pasti menggunakan internet. Mungkin pengguna internet sekarang jauh lebih banyak. Dan juga Indonesia adalah negara pengguna Facebook atau FB terbesar keempat di dunia. Wow, top global lagi kita. Sekarang 5 besar. Kita berada pada bawah 3 negara top pengguna Facebook, di antaranya USA, India, dan juga Brazil. Jadi, gak heran, banyak masyarakat-masyarakat Indonesia yang lebih update soal berita-berita di internet. Dan juga banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki imajinasi tinggi dan memiliki rasa ingin menginspirasi yang tinggi. Karena apa? Mereka mencari informasi di internet itu untuk menyampaikan sebuah inspirasi, untuk mencari inspirasi juga. Oke guys, dan juga internet merupakan sumber informasi dan inspirasi terbesar di era milenial. Dengan internet, kita dapat melakukan apapun. Misalnya, kita dapat membaca, mencari, bahkan kita dapat meretas sebuah sistem keamanan yang ada pada sistem keamanan cyber di dunia. Misalnya, kisah yang terjadi pada akhir tahun 2022 kemarin. Kalian masih ingat Bjorka? Ya, betul. Seorang hacker yang berhasil meretas data Pertamina milik Indonesia dan akhirnya data itu dijual dark web. Oh, mungkin itu termasuk pada sisi gelap dari internet. Tapi internet gak sepenuhnya negatif kok. Buktinya tadi itu, internet memiliki sisi positif. Misalnya untuk membaca, mencari informasi, dan juga mencari inspirasi buat kita agar kita bisa menjadi lebih berprestasi. Dan lagi, internet juga bisa kita gunakan untuk melakukan sistem jual beli secara online. Misalnya, kita punya barang dagangan yang ingin kita jual, lalu produknya itu gak laku secara offline. Lalu kita berpikir, gimana ya agar daganganku ini cepat laku? Gimana ya agar orang-orang ini cepat melihat produkku? Kualitas produkku tuh kayak gimana biar orang-orang tuh cepat tahu. Nah, internet itu bisa menjadi solusi agar orang-orang itu bisa mengetahui produkmu. Dan akhirnya kamu bisa menjual produk itu secara online dan bisa mendapatkan uang secara online dari internet. Begitu besar pengaruh internet buat kita. Dan juga kita biasanya mencari sesuatu atau membaca buku atau bahkan mencari inspirasi itu kalau nggak lewat buku, terkadang kita lewat majalah atau lewat koran. Ribet kan? Kita harus membeli itu. Dan itu juga beda-beda loh sumber informasinya. Tapi sekarang kita bisa menggunakan handphone yang memiliki sumber internet.
Dengan handphone ini, kita dapat melakukan semua yang kita inginkan ya tadi, seperti membaca, menulis, atau mencari inspirasi. Dan ternyata gak cuma handphone loh, kita juga bisa mencari itu di PC, komputer, atau bahkan laptop, asalkan ada internet. Wow, internet itu ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kita. Mulai dari berdagang, promosi, bahkan untuk mencari sebuah informasi. Ternyata pengaruh internet itu sebesar itu ya. Tapi perlu kalian ingat, internet itu nggak melulu buat mencari informasi atau inspirasi loh. Internet itu juga bisa buat main game. Dengan internet, kita dapat memainkan beberapa game online. Bahkan semuanya kayaknya. Tergantung spek PC atau HP kalian. Misalnya, kita ingin main AoV, Valorant, Mobile Legends, Free Fire, eFootball, atau game-game online lainnya. Asalkan ada internet. Jadi, ibaratnya internet itu bagaikan malaikat pengirim pesan-pesan dari Tuhan. Wow, hebat sekali. Kayaknya kita nggak bisa hidup tanpa internet. Dan juga, kalian mungkin ingat, kalau dulu tuh kita kenal sebuah pepatah, membaca adalah jendela dunia. Tapi sekarang, membaca itu nggak perlu lewat buku. Membaca itu bisa lewat handphone, PC, ataupun bahkan laptop. Seperti yang aku bilang tadi. Wow, semuanya tergantung kita, mau membaca itu atau tidak. Aku lagi bosen ini. Enaknya gimana ya kalau lagi bosen? Mau main game, tapi aku baru main game. Kayaknya lagi, kalau cari berita yang lagi trending topik tuh enak juga ya. Kita cari berita lagi trending topik ya. Sinyalku hilang lagi. Padahal tadi sinyalnya bagus loh. Bentar ya guys, aku cari sinyal dulu. Kayaknya sinyal dari kartu internetku tuh lagi ngadat ya. Aku cari sinyal dulu. Mana sinyalnya ya? Sinyalnya emang suka hilang-hilang gini. Gimana ya? Masa iya aku kehabisan sinyal internet sih? Masa iya kuotaku juga habis? Padahal aku baru beli kemarin. Kayaknya gak mungkin deh. Ini emang kartunya aja nih yang sinyalnya gak bagus. Nah, akhirnya sinyalnya kena kan? Ada berita yang lagi trending topik nih. Kayaknya perlu aku baca. Nah, kan bener sesuai dugaanku, bener perkiraanku. Kalian tahu Ronaldinho? Ya, betul. Pemain legenda Barca, Ronaldinho, dikabarkan tertarik menandatangani kontrak 2 musim bersama Rans FC. Wow, klub Rans FC dari Indonesia ingin mengontrak pemain sekelas Ronaldinho. Wah, gak kebayang sih. Pemain mega bintang seperti Ronaldinho bermain di Indonesia. Kalau karakter seperti Haaland, Mbappe, atau yang lain-lainnya diundang juga ke Indonesia, mungkin Indonesia bakalan sekelas Eropa ya. Kalian perlu baca berita ini juga. Ini benar-benar berita yang bagus, berita yang lagi trending topik loh. Jadi seperti itu ya. Tapi apa betul berita itu? Nanti ujung-ujungnya ternyata kamu nipu. Ternyata kamu cuma nyebarin berita hoax. Sebaiknya kamu cek dulu deh kebenarannya. Kamu ini apa sih? Baru datang ngatain berita aku hoax. Ini tuh berita yang lagi trending topik. Kamu tahu berita trending topik gak? Berita yang lagi hangat. Berita yang lagi banyak dibicarakan di internet. Oh, atau orang ini tuh bener-bener gak percaya sama aku. Kok bilang kayak gitu? Tapi kalau kamu gak percaya sih, ya udah sih. Aku gak akan maksa kamu buat percaya. Oh, lagian ini beritanya lagi trending, khusus buat orang-orang yang pengen tahu berita trending doang. Gak cuman buat orang yang kayak gini, orang yang gak percayaan.
Bagus nih. Kamu masih gak percaya? Nih, aku bacain lagi ya. Satu berita yang lagi trending topik. Ini kali ini beritanya tentang kasus seorang selebgram. Kamu dengerin baik-baik. Kalian juga harus dengerin baik-baik berita ini. Oke, aku bacakan berita ini. Seorang selebgram aplikasi TokTok berinisial A melakukan settingan pada konten berbaginya. Iya, aku denger. Lanjutkan. Tapi sebelum kamu melanjutkan, kamu cek dulu ya kebenarannya. Jangan sampai nanti kamu jadi menyebarkan berita hoax lagi. Menarik kan beritanya? Tapi apa iya artis dengan puluhan juta followers seperti A melakukan penipuan pada kontennya? Padahal followers dia itu puluhan juta loh. Bahkan itu gajinya aja itu dari aplikasi TokTok gitu puluhan juta per bulannya. Kayak ngapain gitu? Dia sampai ngelakuin settingan. Kayak gak masuk akal gak sih? Kan juga mikir gitu gak? Artis dengan gaji puluhan juta, hampir ratusan juta, ngelakuin konten settingan. Gak masuk akal banget. Katanya menarik. Kok sekarang jadi bingung sendiri? Katanya adalah membaca jendela dunia. Tapi sekarang kok kamu jadi bingung kayak gini? Awas. Nanti kamu kalau udah pusing dan bingung kayak gini, kamu jadi mudah emosi. Kalau udah mudah emosi, mudah tengkar satu sama lain. Ingat, internet itu untuk mencari informasi dan juga inspirasi, bukan kontroversi. Loh, kamu ini gak percaya ya? Kok bilang gitu sama aku? Loh, bukannya aku ini gak percaya. Cuman namanya informasi itu kalau mau diterima, yo difilter terlebih dahulu, disaring terlebih dahulu. Kayak filter mesin mobil loh. Kita kalau lihat mesin mobil pasti ada filternya. Dan kalian tahu fungsi filter mobil? Ya betul, menyaring udara yang masuk agar kotoran yang terbawa oleh udara keikutan masuk ke mesin mobil. Jadinya mesin aman dan sehat. Jadi perlu diingat, harus difilter terlebih dahulu. Loh, kamu ini masih gak percaya? Pakai beranalogi segala lagi. Sok puitis kamu. Jelas-jelas, aku ini udah pening baca berita-berita kayak ini. Kamu ini bener-bener susah untuk bilangin. Gini loh bro, gini loh guys. Kita itu jangan mudah terperdaya dan mudah percaya dengan berita-berita yang lagi heboh di dunia maya. Yang belum jelas kebenarannya. Kita tetap harus cek kebenarannya, cek dulu sumbernya. Dan juga kalau perlu cek langsung informasi itu. Jangan sampai informasi itu kita terima secara mentah-mentah. Dan pada akhirnya kita merugikan satu pihak. Bahkan kita bisa dirugikan loh karena berita hoax. Karena apa? Sekarang ada undang-undang ITE. Jadi perlu diingat, kalau kita cari informasi di internet, perlu disaring dulu, perlu dipilah dulu, perlu dipilih dulu. Agar apa? Agar tidak timbul hoax. Tidak timbul berita bohong. Karena berita yang kita sebarkan itu belum jelas kebenarannya. Ingat sekali lagi, cek dulu kebenarannya. Bro, kamu ini bener-bener kudet ya. Kamu ini gak tahu ya. Followers dari akun yang nyebar berita ini, itu udah bener-bener banyak bro. Followersnya aja udah jutaan. Udah mau centang biru kayaknya. Yang like postingannya apalagi? Udah ratusan ribu. Komennya udah ribuan, ratusan juga. Masih nggak percaya? Atau emang kamu ini nggak bisa bersosial media ya? Makanya kamu nggak percaya? Loh, tadi kan saya udah bilang, cek dulu kebenarannya. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, harus pandai memilih dan memilah, kemudian menyaring berita-berita tersebut. Agar berita yang kita terima itu tidak menjadi berita negatif, yang akhirnya merugikan orang lain.
Ingat, kita itu generasi penerus bangsa. Jangan hanya kita menyebarkan informasi itu sesuai karena followers dari penyebar berita itu yang pertama pengikutnya banyak, likes-nya banyak, ratusan ribu, miliaran, triliunan. Jangan lihat dari itunya. Lihatlah sumbernya, lihatlah keasliannya terlebih dahulu. Karena pada dasarnya informasi itu untuk mengedukasi, informasi itu untuk menginspirasi, bukan untuk menyebarkan kontroversi. Kalau udah jadi kontroversi, kasihan nasib orang-orang yang kita rugikan. Apalagi kalau sampai kita sebar, terus berujung fitnah. Kasihan juga kepada masyarakat. Masyarakat itu jadi tertipu oleh berita yang kita sebarkan. Dan dengan undang-undang ITE, kita bisa dipenjara karena berita hoax itu. Memang, kita bukan sumber dari berita itu. Akan tetapi, kita juga ikut menyebarkan berita tersebut. Jadi, secara tidak langsung, kita ikut berkontribusi atas tersebarnya berita hoax tersebut. Jadi hati-hati ya, kalau kamu nyebarin berita, jangan sampai kamu nyebarin berita yang belum jelas kebenarannya, alias berita hoax. Ingat itu. Jangan sampai kamu nyebarin berita yang belum jelas kebenarannya. Kalau dipikir-pikir, omonganmu itu ada benernya juga. Emang sih, nyebarin berita yang nggak sesuai faktanya itu bakal menyakitkan buat korbannya. Dan juga itu bisa merugikan aku. Bisa masuk penjara lagi. Belum juga kalau kena denda. Belum kalau orangnya itu nuntut tentang pencemaran nama baik. Kena pasal berlapis aku. Oke dah bro. Terima kasih ya udah ngingetin aku. Mungkin tanpa kamu, aku bakalan langsung nyebarin berita OQ. Mungkin selama ini aku salah tentang melihat berita itu dari akun yang followers banyak, ribuan atau jutaan begitu. Ternyata informasi itu nggak sesimpel itu. Informasi itu harus dicari dulu kebenarannya. Mungkin bagi beberapa orang, ya udah sih, kalau emang salah sebar, ya tinggal hapus saja. Tapi mungkin bagi korbannya itu berdampak besar. Sekali lagi terima kasih ya bro. Dan buat kalian juga, kalian harus ingat, sebelum menyampaikan sebuah informasi, kalian harus cek dulu kebenarannya. Jangan sampai informasi itu bukannya menimbulkan inspirasi, malah menimbulkan kontroversi. Dan akhirnya menimbulkan salah persepsi bagi setiap orang. Ingat, informasi adalah sumber dari inspirasi, bukan kontroversi. Stop hoax. Dan ingat, cek kebenarannya. Cek kebenarannya. Cek kebenarannya. Cek kebenarannya.